Sekali lagi kami ingatkan agar tidak menginjak rumput, tidak juga merusak apapun sebelum diperintahkan. Jika diperlukan kami akan keluarkan perintahnya. Tapi jika belum maka mohon maaf. Saat ini ada di Kudus Swedia dengan Satya Narada Kursun. Saat ini akan dibawa ada orasi dari Kiai Mugi Ustaz mengajar Kifli. Mari kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam adalah agama damai. Awal kalimat yang keluar adalah salam. Assalamualaikum artinya kedamaian untuk kamu. Agama Islam bukan agama yang suka buat ribut. Agama Islam tidak suka keributan. Agama Islam di mana berada senantiasa menyebarkan rahmat dan manfaat. Agama Islam unik. Kaum muslimin unik. Mereka adalah rahmatan lil alamin. Bagaikan lebah di mana berada umat Islam memberi manfaat. Tapi sejarah senantiasa menunjukkan dan membuktikan ketika Islam minoritas, ketika Islam jumlahnya tidak banyak di satu daerah, maka Islam di sana dihina, dilecehkan, kaum musliminnya ditindas, dizalimi. Umat Islam yang ada di daerah lain dituntut untuk wajib peduli. Ini kalau orangnya yang diganggu. Ini kalau kaum muslimin yang diganggu. Yang lain wajib peduli. Yang tidak peduli munafik. Tapi lebih hebat, bila ajaran Islam yang dilecehkan satu saja, dari ayat Al-Quran dilecehkan satu saja, sedunia umat Islam akan bangkit. Ini bukan satu ayat yang dihina, satu Al-Quran yang dihinakan, dan kita menyaksikan. Saudara, saya yakin semua kita sepakat. Tadi sudah disampaikan, belum pernah satu kali pun orang Islam bakar-bakar kitab suci agama lain. Belum pernah satu kali pun orang Islam injak-injak kitab suci agama lain. Kami yakin Islam agama yang paling benar, tapi kami tidak akan mengusik agama orang lain, apalagi kitab suci agama orang lain. Namun ketika kitab suci kita dihina, satu ayat kita rela mati, apalagi 30 juz dibakar, diinjak, dihinakan, maka nyawa kami siap dipersembahkan untuk membela Al-Quran. Takbir. Hidup kita diciptakan oleh Allah untuk dua misi besar. Ingat baik-baik kaum muslimin. Hai orang Islam yang ada di lingkungan ini, hai umat Islam yang ada dimanapun yang mengikuti peliputan ini, hai umat Islam yang ada di seluruh dunia, kita diciptakan hanya untuk dua tujuan saja oleh Allah. Satu, untuk menyembah Allah secara ritual dan aktual. Dua, untuk menegakkan, memperjuangkan, membela, berkorban, bahkan siap mati demi agama Allah. Untuk dua tujuan ini kita diciptakan. Hadirin, sekarang di Swedia dunia menyaksikan kitab suci umat Islam demi kepentingan politik dirobek-robek, dipijak, diinjak,
dibakar. Di sisi lain ada yang mengencing, ada yang mempermalukan, meletakkan dan memasukkan ke dalam toilet. Demi Allah, wahai orang-orang yang masih berakal, wahai orang-orang Islam, kita sekarang berdiri di depan kedutaan Swedia. Untuk apa? Untuk apa kita berdiri di sini? Kita minta apa di sini? Wallahi demi Allah, kalau ini tidak bergoncang, maka kita tidak rela. Kalau ini tidak bergoyang, demi Allah kita tidak ikhlas sampai mereka buat tindakan. Satu, tindak si pelaku, dan tidak semua orang yang ada di balik belakangnya. Lakukan itu, dunia menyaksikan. Jika tidak, Anda akan lihat, lu jual, gua beli. Yang kedua, kami tak segan-segan bila Anda tidak melakukan itu. Umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia juga tidak akan segan-segan untuk menunjukkan kami lebah. Lebah ini, saudara, coba disakiti sampai mati, dia akan kejar orang yang menyakitinya. Kita lebah, saudara, kita lebah bersama, kita kuat bersama, kita mematikan. Insya Allah kita tidak menyakiti, kita tidak mengganggu. Tapi awas, kalau umat Islam disakiti, umat Islam diganggu, umat Islam tidak akan pernah diam. Hadirin ma'asyiral muslimin mutadhahirin, tentu saja ini teriak-teriak bukan tujuan untuk pamer. Teriak ini adalah kemarahan murni dari hati orang yang beriman. Saya ulang kalimat saya, kalau ada orang ngaku Islam, dengan apa yang terjadi di Swedia, dia diam. Dia tidak berkata, dia tidak bertindak, dia tidak menghasut orang lain untuk membalas atau untuk menuntut. Demi Allah, dia tidak berhak mencium angin bau surga, tidak berhak mencium bau angin surga, tidak berhak mencium bau angin surga. Siapapun itu orang Islamnya berharap masuk surga, sementara Al-Quran kalamullah diperlakukan begini, diam. Demi Allah, jangankan masuk surga, angin surga saja kagak berhak dia dapat. Maka umat Islam dimanapun antum berada, ini saya yakin, ini baru pertama. Bila tidak ada reaksi, bila tidak ada tindakan yang jelas, bila tidak ada perlakuan yang kami harapkan terjadi, maka akan timbul gelombang lebih besar, bahkan tsunami akan terjadi. Semoga itu tidak sampai ke sana. Semoga itu tidak sampai seperti itu. Kalau seandainya cerdas pihak-pihak yang kami menuntut pada hari ini, bertindaklah dengan cepat, bergeraklah dengan benar, bertindaklah dengan tegas, maka insya Allah kemarahan ini akan cepat redup. Umat Islam insya Allah siap untuk bertoleransi dalam hal-hal yang bisa dimaklumi, dalam hal-hal yang bisa dipahami. Tapi Al-Quran diinjak, kami tak paham. Al-Quran dihina, kami tak paham. Yang kami tahu adalah kamu hinakan kami, agama kami, kitab suci kami. Satu antara dua, kami yang mati syahid atau kalian yang mati sengit. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan perjuangan ini adalah bukti kita layak menjadi ahli surga Allah kelak. Ya Allah, saksikan siapapun yang hadir ikhlas karena wajahmu di hari ini. Ya Allah, mereka berpanas-panas di terik siang matahari. Ya Allah, mereka datang meninggalkan keluarganya, kerjanya dan rumah tangganya, aktivitasnya. Ya Allah, untuk menunjukkan kepadamu mereka ingin bela Al-Quranmu. Ya Allah, ya Allah, jadikan mereka semua ahli surgamu. Ya Allah yang mencibir, ya Allah yang menghina, ya Allah yang tidak peduli, ya Allah yang melecehkan apa yang kami lakukan hari ini. Ya Allah, haramkan untuk mereka rahmat-Mu, haramkan untuk mereka surga-Mu. Ya Allah, negara yang terang-terangan melindungi bahkan ikut menjadi pembela, menjadi pembacking penghinaan kitab suci Al-Quran ini. Kami memohon padamu ya Allah, sebagaimana Heraklius merobek-robek surat Nabi Muhammad, maka kami berdoa ya Allah, hancur belurkan keluar negara mereka. Allah, musnahkan negara mereka. Ya Allah, lenyapkan negara mereka.
dan semua yang berbuat seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak punya senjata, memang kita tidak punya tentara, betul, tapi kita punya Allah. Tentara Allah di langit, tentara Allah di bumi, angin tentara Allah, laut tentara Allah, tanah tentara Allah, bahkan semut pun tentara Allah. Ya Allah, gerakkan tentaramu ya Allah untuk sesiapapun yang menghinakan agama ini ya Allah. Hancurkan sebuah negara, hancurkan sebuah pemerintahan yang terang-terangan menghina agama kami ya Allah. Amin ya rabbal. Ibadah Allah, dari saya, karena memang penerbangan sekarang wajib saya mengejar ke bandara. Saya sengaja ngejar kemari, udah 4 hari di Jabodetabek. Sengaja hari ini dipilih untuk pulang supaya bisa ikut acara ini. Tapi karena insya Allah jam 4:30 kami sudah berangkat, maka kami harus pamitan. Tapi ini lanjutkan, bila ke depan belum berakhir, kita datang lagi. Lebih banyak orang beriman dari berbagai provinsi akan datang, lebih banyak demi Al-Quran. Insya Allah Ta'ala, mohon wahai kedutaan Swedia, Duta Besar Swedia, Anda dengar pasti, Anda tidak budak, Anda tahu bahasa kami, Anda punya penerjemah, maka apa yang kami tuntut segera Anda penuhi. Dan hingga Anda tidak melakukan apa-apa, lihat umat Islam punya cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.